Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mengambil tema 1, udara bersih bagi manusia. Pada pembelajaran 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita tahu kan bahwa manusia itu membutuhkan udara yang bersih untuk tubuh yang sehat. Oke, saya akan menerangkan tentang organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia yang sering kita pahami, yang sering kita lihat, dan yang sering kita dengar adalah hidung. Tapi ingat anak-anak, bahwa organ pada pernapasan pada manusia itu tidak cuma hidung saja. Karena itu akan saya terangkan sedikit lebih rinci. Yang pertama adalah lubang hidung atau hidung, ya. Yang biasa kita pegang ini hidung, dan ada kedua lubang hidungnya. Kedua lubang hidung itu mempunyai kerja yang masing-masing, mempunyai manfaat yang berbeda, walaupun satu arah, walaupun sejajar, tapi mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Oke, kita terangkan yang organ pernapasan dulu. Ini hidung, ini lubang hidung. Lubang hidung kita menghirup udara itu melalui lubang hidung. Lubang hidung terus ke rongga hidung. Nih yang di dalam rongga hidung ya. Terus ada faring. Faring ini namanya faring. Ya, jelaskan ya. Ini bisa lebih diperjelas. Ini namanya faring. Terus ada epilotis. Epilotis itu yang ada bawahnya lagi. Ya, epilotis itu bawahnya lagi. Terus kita ke bawah lagi ada laring. Ya. Ini laring di dalamnya lagi, di bawahnya epilotis itu ada laring. Terus kita ke bawah lagi trakea. Ini trakea ya, lubang-lubang trakea. Ini lubang trakea. Terus kita ke bawah lagi ada bronkus. Ini bronkus. Berarti bronkus itu kalau kita ada batu-batu itu yang terkena dulu itu adalah bronkus, atau lebih dikenal itu dengan penyakit bronkitis. Bronkitis itu adalah suatu bakteri yang menyangkut di bronkus, ya, yang menyangkut di bronkus, yang pada paru-paru itu yang di sini adalah bronkeolus. Jadi semua pernapasan manusia itu bertahap ya, bertahap dari mulai hidung, terus ke bawah lagi ke epilotis dan ke bronkus, dan terakhir ke paru-paru. Jadi nanti ada kerja masing-masing untuk organ-organ tertentu. Cara pernapasannya adalah berarti jalan sirkulasi pernapasan pada manusia adalah proses pernapasannya begini. Udara masuk melalui hidung, dihirup. Udara masuk melalui hidung dan mengalir ke faring, ke dalam lagi ke faring, terus mengalir lagi ke laring dan trakea, masuk di sini. Dari luar masuk ke sini, terus ke faring dan trakea, terus mengalir ke bronkus dan bronkeolus. Bronkus dulu, terus bronkeolus. Ya. Nanti di sini ada pertukaran udara. Ini antara udara yang bersih dan udara yang kotor. Udara yang bersih yang kita butuhkan oksigen, dan karbon dioksida itu udara yang kotor itu di pembuluh darah pada alveolus. Terus karbon dioksida itu mengalir ke bronkeolus, karbon dioksida mengalir ke bronkeolus, terus ke bronkus. Nah, terus karbon dioksida mengalir ke trakea, ke laring, terus mengalir lagi ke faring dan keluar. Jadi pernapasan manusia itu
dari dua hidung itu mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Pernapasan sebagai tempat mengalir oksigen dan karbon dioksida. Jadi pernapasan oksigen sangat dibutuhkan pada manusia. Tanpa oksigen, otak kita itu tidak bisa dalam waktu 5 menit itu sel-selnya akan rusak. Tanpa oksigen saja otak kita 5 menit saja, nggak usah lama-lama, sel-sel kita akan rusak, akan mati. Jadi alangkah baiknya itu kita harus menghindari udara-udara kotor seperti asap-asap knalpot. Nah, itu udara-udara kotor yang menimbulkan karbon dioksida. Ingat ya, yang kita butuhkan O2, oksigen, dan yang kita buang adalah karbon dioksida, yaitu kotoran. Itu kotoran. Untuk itu perlu anak-anak diketahui bahwa kita itu harus hidup yang sehat, itu membutuhkan beberapa kriteria. Jadi kalau anak-anak mau hidup kita sehat, mau hidup kita, tubuh kita geraknya bagus, mau kita otaknya pintar, mau kita daya tangkapnya tajam, itu harus yang pertama itu menciptakan udara yang sehat. Gimana caranya Pak kalau kita bisa menciptakan udara yang sehat? Pertama, kalian itu harus menjaga kebersihan lingkungan, terus kebersihan rumah, terus kebersihan pakaian, terus menjaga kebersihan di alam di sekitar kita. Jadi untuk anak-anak yang malas-malasan, untuk anak-anak yang kurang giat untuk membersihkan, itu bahaya. Nanti otak kalian itu akan terkena. Jadi pengurangan daya tangkap nanti akan menjadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia itu sangat diperlukan ya, dan disepelekan untuk pernapasan itu. Untuk itu kita akan mendiskusikan tentang organ-organ tubuh pada manusia. Nanti saya akan bagikan beberapa kelompok untuk kalian menjadikan untuk berdiskusi. Ada beberapa kelompok, misal 4 kelompok. Ini nanti saya akan bagi 4 kelompok untuk menjadikan diskusi. Jadi mendiskusikan tentang pernapasan saja dulu, tentang apa yang kita hirup dan nanti yang keluarkan. Oke? Untuk itu langsung saya bagi kelompoknya untuk 4 kelompok ya. Nanti sebelum itu sebelum kalian itu mendiskusikannya dulu, silakan baca bukunya dulu. Nanti saya tunggu selama 15 menit. Oke, sudah 15 menit. Silakan dikumpulkan untuk diskusinya. Oke, kelompok pertama, monggo silakan. Kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Oke. Setelah saya amati dan setelah saya teliti, ternyata kalian itu sudah memahami tentang sirkulasi pernapasan pada manusia, tentang organ pernapasan pada manusia. Jadi saya kira kalian itu sudah tanggap, sudah mengerti tentang arti pernapasan pada manusia. Pada diri kalian sendiri akan mengerti apa yang Anda butuhkan untuk sistem pernapasannya. Oke. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian saja dari saya tentang udara bersih bagi manusia. Apa ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan bahwa pernapasan pada manusia itu menyehatkan saluran pernapasan. Udara sehat bagi manusia itu menimbulkan menyehatkan saluran pernapasan, menurunkan risiko penyakit kronis, memperpanjang usia. Jadi kalau orang yang
menghirup udara sehatnya itu setiap hari menciptakan udara sehat itu niscaya secara teori itu umurnya akan panjang, bukan diperpanjang, akan lebih panjang ketimbang orang yang hidup yang kotor-kotoran, mesti yang hidup yang seringnya di jalan atau sebagai pekerja batu bata atau sebagai pekerja batu kapur, karena dia itu sering mengonsumsi karbon dioksida. Itu secara teori itu hidupnya akan lebih pendek ketimbang orang yang sehat, sering menciptakan udara yang sehat. Terus bisa meningkatkan stamina dan fokus. Oke, udah saya sering katakan, kalau kita menciptakan udara yang sehat, pasti itu akan meningkatkan fokus kita terhadap sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita tangkap. Oke, cukup sekian pelajaran dari saya tentang organ manusia, udara bersih bagi manusia dan organ-organnya. Cukup sekian. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.